Lagi bersama saya Wong Gandeng Sakdonya, mohon tidak menyebutkan nama dan identitas siapapun dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana Mbak? Yes. Iya, mau tanya itu apa tentang perceraian orang Hongkong. Perceraian orang Hongkong gimana? Ya, nah orang Hongkongnya ini mau nyerain istrinya, tapi pernikahannya itu masih 1 tahun. Kira-kira Mas Andro ngerti nggak masalah ini? Maksudnya bisa nggak bercerai gitu? Oke, itu aja pertanyaannya. Iya. Oke, di dalam hukum Hongkong Mbak, Ya. perceraian itu minimal ada beberapa term and conditionnya ya, yang saya mungkin nggak bisa menyebutkan semuanya karena saya belum belajar tentang aturan perceraian di Hongkong. Tapi gini, perceraian di Hongkong itu kalau bisa dan boleh dinyatakan cerai itu kalau sudah 2 tahun mereka sudah tidak bersama lagi, tidak satu tempat tinggal lagi. Mereka bisa menunjukkan dalam waktu 2 tahun. Nah, sampean kan suaminya baru 1 tahun. Bisa itu? Iya. Terus mereka pisah. Selama menikah itu istrinya di Cina, suaminya di Hongkong. Karena perceraian itu harus keduanya datang loh Mbak. Nah, makanya itu kan tadi konsultasi ke pengacara. Pengacara kan ada yang bisa nangani, ada yang enggak. Tapi takutnya itu ntar dibungkuin apa gimana, soalnya kan enggak ngerti gitu prosedurnya gimana gitu. Sebenarnya perceraiannya diajukan aja ke imigrasi. Langsung ajukan gitu aja. Ya, divorce gitu. Cari formnya, divorce. Iya, masalahnya ini yang wanitanya itu nggak bisa pulang ke Hongkong. Yes, nggak apa-apa, ya sepihak. Sepihak. Lakukan sepihak. Ya, saya nggak bisa ngasih jawaban bisa atau tidak. Tapi kalau posisinya dia ada di Cina dan lebih lama di Cinanya, nggak pernah balik-balik ke Hongkong, kan imigrasi bisa cross check. Iya, ini Mas, soalnya kan mulai pertama nikah itu dia di Hongkong cuma 3 hari, terus balik ke Cina, terus sampai sekarang 1 tahun ini belum ke Hongkong lagi. Makanya Mbak, sampean dengerin aku ngomong ya, oke? Iya. Jadi sampean jangan paksakan keinginan sampean, ya. Jangan paksakan keinginan sampean terhadap peraturan dan tata aturan di Hongkong. Bisa dipahami nggak? Iya. Nah, jadinya suami sampean aja langsung ke imigrasi Hongkong, bagian divorce kan. Yang lantai berapa bagian divorce sama aja? Imigrasi toh. Dia nikah sama orang Hongkong, nikah sama orang Thailand. Cina. Ke imigrasi sebelah itu loh, pengadilan itu loh. Pengadilan? Lantai 7 kalau nggak salah. Bukan imigrasi Wancai. Enggak, sampingnya courts. Jadi yang Cina itu. Oh, berarti yang di Cina, Mbak. Karena kan pasangannya Cina. Berarti ke nanti terus itunya langsung kirim surat ke perempuannya gitu ya. Ya, sekali lagi. Suruh tanya langsung ke sana. Gini loh, Mbak. Sampean sekali lagi jangan menduga-duga, mending jalan aja. Iya. Paham nggak? Iya. Sampean ngajak ngomong sama saya tapi seolah-olah sampean itu sing memastikan itu kok ngene ya, kok ngene, nggak bisa begitu Mbak, come on guys. Gini, saya kasih tahu sama sampean, itu urusan cerai suami sampean, ya. Sampean nggak usah ambil pusing, ya. Kalau sampean kerja saja. Kalau sampean ternyata di majikan sudah ndak betah, sampean suruh ngejeng bojone sampean. Itu kalau sampean orangnya masih di atas tanah, bukan gelap. Tapi kalau udah sampean gelap ya udah tinggal aja sama suaminya, selesai. Atau paper. Aku ada visa. Nah, ini udah mau finish kontrak, makanya bingungnya saya di situ. Nggak usah bingung. Aku ngerti sampean wis gak betah karo majikan. Bojo sampean suruh ngejeng. Wis. Enggak gampang itu Mas Andro. Soalnya dia itu
belum dapat rumah pemerintah, dia masih sanjing rumah pemerintah, jadi nggak bisa ngejeng pembantu katanya. Enggak lah. Kata siapa? Bisa sama maksudnya suruh datang aja, suruh telepon sama agenku aja, kantorku sana. Dianya. Oh iya, minta nomor teleponnya Mas. Ya, nanti tak kirimin. Ya? Nanti tak kirimin by WA. Wis, ngono lho. Ya, Gini loh. Jangan bingungi. Halo? Orangnya yang bingung bukan saya. Tadi Yuk. libur kerja udah katanya udah kelanjai kemana-mana, telepon apa ke datengin itu pengacara. Ya jangan ke pengacara, muyung pengacara yang ngentekno duit, wis langsung lewat prosedur perceraian aja. Tanya ke form, ada formnya, dia isi, reasonnya apa, udah terus ditunggu. Lah nek sampean kebelet selak karo DE juga kebelet sama sampean, ya udah suruh ngejeng dulu gitu loh. Biar sampean ditandatangani dia gitu. Hah? Sambil nunggu 2 tahun gitu ya. Ya terserah, pokoknya nek sampean selak kebelet dan dia selak kebelet sama sampean gitu loh, ngerti nggak maksud saya? Iya. Jadinya sampean itu nggak perlu mikirin sesuatu yang memang sudah di luar ranahnya sampean. Ya. Iya. Dia kenal sama sampean wis duwe bojo, ya kan? Terus sekarang gini juga, kalau dia panik, bingung dan semuanya ngomong ke sampean ya kan moyong toh, bener nggak? Iya. Sampean bukan. Dia itu takut dia kira dia bohongin aku gitu loh, soalnya dia dulu ngomongnya pokoknya 1 tahun baru bisa cerai gitu Mas. Dia itu pokoknya dia nggak tahu aturannya, makanya sekarang dia bingung sendiri katanya gitu. Orang Hongkong itu ndak mungkin ndak tahu aturan kalau dia mau nanya. Makanya Dianya males gitu loh. Jangan makanya terus sampean ngubere nang aku, nanyain nang aku. Liya aku yo bingung tuh, bener nggak? Iya. Nah, gitu loh Mbak. Siapa tahu Mas Sandro ngerti gitu. Kalau bojoku pernah cerai. Tapi kan itu sama sepihak apa dua? Ya dua belah pihak, oke, deal. Oh iya, takutnya istrinya nggak mau gitu, gimana Mas? Iya. Suaminya yang usaha lah Mbak, sampean kok bingung karo istrinya. Sampean nggak usah mikirin istrinya, domongi masalah ya Allah. Dia Orang mikirnya Mbak. Lah nek sampean digawe mumet sampean nggak usah pusing. Makanya aku jengen wis kau tim saya. Aku kok manggon karo awakmu, sampean tinggal bilang begitu kok angel sih, Mbak. Heran aku. Iya, aku udah enggak, itu soalnya kan takutnya kalau ngejeng kan harus ada apa? Itu Ya berarti calon bojone sampean itu terlalu banyak alasan, Mbak. Berarti calon bojo sampean itu memang terlalu banyak alasan. Bukan, enggak layak. Enggak, saya tahu rumahnya soalnya gitu. Duh. Ya rumahnya kan nggak menjamin pekerjaannya, nggak menjamin duitnya, bisa dapat persyaratan ngejeng nggak, kan gitu loh. Iya. Lah makanya gini loh. Kalau sampean mempertahankan cinta, kan, sampean mempertahankan cinta, tapi sing sampean pertahankan ternyata tidak mampu, ngejeng sampean nggak mampu, apalagi menikah, memang kalau dia ngejeng sampai aja dengerin aku ngomong ya jangan ngomong rumah nggak ada masalah itu rumah ya, nggak ada masalah, dia punya income proof, dia punya pekerjaan, dia punya tabungan, kau tim saya. Jadi sampean jangan diperdaya sama orang Hongkong terus cinta. Syarat itu penting gitu loh untuk masa depan sampean. Jangan sampai nanti memutuskan kebelet dan semua sampai nabrak aturan, akhirnya paper, akhirnya OS. Banyak anak-anak hari ini tuh yang gara-gara dimabuk cinta aja masa depannya jadi melawur. Gitu loh. Jadi ini tugas saya. Kalau orang memang sudah cinta, wis talah, tai kucing itu rasa coklat, wis. Nah,
Sampean bilang sama suami sampean, calon suami sampean, kalau kamu bisa ngejeng aku, artinya kamu suatu saat nikah sama aku itu bisa. Nah, kita tinggal tunggu aja kapan ceraimu kelar, satu. Tapi kalau kamu ngejeng aku aja nggak bisa, artinya kamu nggak bisa jamin aku untuk dapat dependen. Kita cuman cinta-cintaan, kumpul kebu-kebu dan gak jelas. Dan endingnya kok tiba-tiba sampean hamil. Nah, sampean sing merasa terplokoto. Baru sampean di situ terus sadar. Nah, aku ndak mau itu terjadi. Makanya hari ini aku ngomong keras. Setidaknya kalau ataupun itu sampean tabrak, aku sudah ngomong dari awal. Aku sudah mengingatkan dari depan. Setiap teman-teman yang ngobrol tentang dengan saya, kalau hubungannya mau menikah, mohon maaf itu memang urusan pribadi, tapi saya agak sedikit cerewet. Karena saya nggak menginginkan sampean ini hanya menjadi korban. Korban tumpak-tumpakan yang nggak jelas. Sampean kerja dari Indonesia ke sini itu mengorbankan segalanya loh, Mbak. Ya. Jadi wis gak usah pusing sama calon bojo sampeyan dengan bojonya. Urus sono surat ceraimu. Aku visa mau habis. Kalau kamu mau dan kamu cinta sama saya, aku jengen. Kamu boleh cari agent mana aja terserah kamu. Atau sampean datang ke agentku juga nggak apa-apa bertanya. Apa syaratnya? Wis. Ngono loh Mbak. Jadi wong wedok itu independen kayak gitu. Kalau enggak ya aku cari majikan lagi. Wis kita begini aja. Bisa dipahami Mbak? Iya paham. Ya, sorry kalau aku bicara keras. Ya. Sorry kalau sampean lagi cinta-cintanya. Sorry kalau sampean lagi bucin-bucinnya. Satu hal, saya tidak menginginkan nasib sampean ke depan itu jadi gak jelas. Aku pernah Mbak ngurusin yang dia sudah hamil 7 bulan. Nah, visanya dia habis. Terus yang dulu ngejeng itu orang tuanya orang tuanya meninggal sama anaknya, datanya kan tidak sama. Si CC-nya tadi. Lah, yang laki-laki itu ngeyel. Cari pengacara semuanya nggak bisa. Daftar nikah juga nggak jadi. Akhirnya sampai bayinya umur 8 bulan. Akhirnya ketemu dengan saya. Bisa menikah, tapi posisi bayi dia menikah itu bayinya dikeluarkan umur 1 minggu, umur 2-3 hari diajak di pernikahan. Bau wengung mlebu rumah sakit, gak enak sing nompo, giliran emergensi mau melahirkan di menompo. Akhirnya si orang Hongkongnya harus bayar 90.000 Hongkong dolar karena si mbaknya tadi kan gak punya status. Sampai sebegitunya dan dia harus nunggu 6 bulan untuk visa dependennya keluar. Saya datengin sendiri dan saya ngikutin sendiri, ya kan, nganterin mereka untuk cari akte anaknya di birth registration di Admiralty. Saya jalanin itu dan mbaknya itu panik, gopoh. Untung aja suamine sama keluarga-keluarganya itu dukung. Itu loh Mbak, aku ada pengalaman Mbak, ya kan. Ya makanya terus hati-hati ya, mohon maaf kalau berhubungan. Sampean sendiri harus tahu, usahakan jangan sampai hamil dulu. Punya KTP dulu baru hamil, itu enak. Iya. Ya? Iya. Aku ngeman ya Mbak, sorry. Kenapa? Iya ya. Kalau di agennya sama itu kalau jam berapa kira-kira? Piro Buyan? 12. Ya. Oke. Iya nanti tak sampai tak mau dia gimana. Dan jangan sampean yang bayar lo ya. Yang kalah. Eman lo Mbak. Aduh. Alon-alon sing sabar. Ya enggak, sebenarnya ya masih bisa aku terus di sini tetap di majikan sini kurang tetap bisa, tapi itu yang dia itu maunya enggak, maunya cepet nikah, tapi di posisinya dia yang nggak bisa. Makanya ya dijeng dulu aja itu lebih aman.
Iya, iya. Tapi ya ingat. Kenapa? Sama itu ya, Mas. Ya makanya nanti biar dijawab sama orang agenku yang di kantor. Orang tuanya masih ada nggak dia? Dia orang tuanya ada nggak? Nggak ada. Pacar. Sendiri di rumah satu orang. Orang tuanya nggak ada? Nggak ada. Udah meninggal. Dia cuma sendiri, makanya cuma dia sendiri. Enggak, orang tuanya posisinya juga masih kerja. Alamatnya bisa dikasih alamat orang tuanya. Pertanyaan saya, masih hidup apa sudah meninggal? Sudah meninggal. Dua-duanya. Ya. Soalnya nanti pasti dia cari alasan. Soalnya kenapa kamu hidupmu sendiri tapi kok kamu butuh CC? Nah itu kan. Tapi nggak apa-apa. Ya nanti akan coba dibicarakan. Saya nggak bilang bisa atau tidak loh ya. Sekali lagi saya tidak mengenal suami sampean, saya tidak tahu latar belakangnya calon suami sampean. Tapi maju aja dulu, nyoba dulu bagaimana. Nanti nanti kekurangannya kan dia bisa ngerti sendiri, dia bisa tahu sendiri. Karena kalau sudah dijeng lama, itu nanti menikahnya dependennya keluarnya juga lebih enak. Lebih cepat ya. Lah kok kalau ataupun dia sampean masih dia masih status punya istri terus tinggal sama sampean, ibaratnya nih kemungkinan terjelek ya saya bilang sampean sampai hamil, itu kan bisa jadi tanggungannya dia karena dia kan majikan sampean. Jadi masih ada keterikatan antara sampean dan dia. Tapi kalau ya sampean dimajikan sampean yang sekarang terus dia di luar tidak ada hubungannya terus sampean hamil, iku sampean sing kudu mumet ndase, Mbak. Iya. Maksud nggak omonganku? Iya, ngerti, paham. Jadi aku nggak kepingin itu terjadi, makanya aku ngomong di depan. Aku ngomong sekarang. Iya. Ya, bagiku pahit-pahit lah buat sampean, pahit-pahit, yang penting aku nyampein sesuatu yang nantinya buat masa depan sampean. Bukan yang saya omongin ini selalu benar, tapi banyak kejadian sudah hamil sama orang Hongkongnya nggak ngakui, terus dia di tempat majikan ya nggak mau kalau CC-nya hamil lah, kan repot. Terus akhirnya pulang kemarin ya dibawa pulang anaknya umur 1 bulan, dia pingin balik lagi ke Hongkong. Terus aku terus ngerasa kayak gitu tuh, terus piye gitu loh, Mbak. Makanya aku itulah sing garai aku sampai waduh sampai kayak ngene masalahnya. Tapi ya sudah, pelajaran itu kan penting. Sampean mau nanya apa lagi ya? Ya cuma itu ya, jalan satu-satunya ini ngejang aja sebelum jalan itu, cari jalan keluarnya supaya bisa ngejang kayak gitu. Ya itu biar ada keterikatan sampean sama dia. Oke? Semangat ya Mbak, dijaga ya, hati-hati ya. Oke, sehat selalu Mbak Yo, bye-bye. Assalamualaikum. Oke, buat teman-teman semuanya, banyak sekali sebenarnya sih. Bukan saya bilang banyak sekali, ada beberapa hal yang memang aku nggak ngerti ya, karena cinta itu benar-benar membutakan segalanya gitu. Makanya butuh orang yang bisa diajak berbicara untuk membuka pandangan dan gambaran. Banyak sekali yang teman-teman bucin, dibutakan oleh cinta, ya kan, terus berhubungan, ya kan, terus hamil. Bisa jadi suaminya nggak mau tanggung jawab, ya kan, apalagi suaminya bukan orang KTP. Mohon maaf ya, sekali lagi mohon saya maaf gitu. Itu yang susah itu sampean gitu loh, Mbak. Yang susah itu teman-teman. Makanya bucinnya ini agak diimbangi sama logika. Dia masih jadi suaminya orang, ya sudah, suruh nyelesain, suruh beresin segala sesuatunya, sampai tahan sabar. Kalau nggak bisa ya dia suruh ngejeng, apapun itu ceritanya, biar terjadi keterikatan kayak gitu loh. Oke, itu aja ya buat teman-teman semuanya. Sekali lagi waspada. Memang kalau sudah cinta, tai kucing rasa coklat, jangan sampai ya. Tai kucing tetaplah tai kucing, coklat lah tetap coklat. Walaupun Anda
jatuh cintanya sekonyong skoter. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.